Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini aku berada di rumah orang tua aku, dan pas aku lihat kulkasnya itu, ya Allah, penuh banget ini bunga esnya ya teman-teman. Dan langsung aku memutuskan untuk membersihkannya. Dan ini tuh caranya benar-benar mudah ya teman-teman untuk membersihkan bunga es sebanyak ini. Yang kita perlukan hanya memanaskan air, jangan terlalu panas, cukup suam-suam kuku saja. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Kalau misalkan airnya terlalu panas, maka botolnya ini tuh nanti bakal mengkerut. Tapi kalau airnya itu hangat, itu tidak akan ya teman-teman. Nah, itu cara yang pertama. Nah, kemudian nanti ada cara yang kedua, yaitu menggunakan alat bantuan lain, yaitu kipas angin. Dengan kipas angin ini akan mempercepat pencairan dari bunga es itu sendiri. Nah, kalau menurut umi aku teman-teman, biasanya untuk mencairkan bunga es di kulkas ini butuh waktu semalaman. Nah, semalam itu dicabut, pagi-pagi langsung rontok sendiri. Nah, di sini aku mau membuktikan sama umi aku bahwa cuma beberapa menit aja ini bisa langsung hilang. Nah, langkah yang pertama tentu saja untuk keamanan, kita cabut dulu colokan listriknya supaya lebih aman, kemudian bawa ke tempat yang lebih terang. Setelah itu kita semprot-semprotkan air yang hangat tadi ke bagian bunga es. Kita pilih yang pinggir-pinggirnya saja ya teman-teman, seolah memotong. Karena sebenarnya bagian dalamnya itu tidak terlalu nempel, tapi untuk yang menempel itu yang susah bikin copotnya itu bagian pinggir-pinggirnya. Jadi pinggir-pinggirnya itu seolah-olah merekat. Nah, itu tuh double, dari bawah ada, dari atas juga itu udah banyak banget. Oh ya teman-teman, untuk membersihkan bunga es ini kita tidak boleh menggunakan benda yang tajam karena bisa merusak dari kulkas. Kalau udah bocor itu bisa berbahaya ya, bisa rusak kulkasnya. Nah, lebih baik caranya yang seperti ini, walaupun agak sedikit lama, kita butuh sekitar 30 menit untuk membersihkan semuanya. Nah, kalau misalkan dengan double kipas sama air hangat ini bisa sampai 10 menit juga udah cair semuanya. Nah, ini aku sedikit demi sedikit membuang airnya itu ya, karena kan dari atas ketika dibukain kemudian dikasih kipas, si bunga esnya itu bakal mencair. Ini sedikit demi sedikit aku buang, karena kalau lama-kelamaan ini bisa penuh. Dan itu suasana di luar itu hujan, cukup lebat ya teman-teman. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi dengan menyemprotkan bagian pinggir-pinggirnya saja. Kalau misalkan ada bagian yang bersatu seperti ini, kita bisa potong. Dipotongnya itu dengan air hangat saja, disemprot-semprotkan. Nanti setelah lama-kelamaan bakalan mengelupas sendiri. Nah, ini aku kipas-kipas, lebih bagus lagi kipasnya itu yang kenceng ya teman-teman. Ini tuh kipasnya udah agak sedikit lambat, jadinya pekerjaannya juga tidak terlalu cepat. Nah, ini aku buang lagi airnya, udah dapat 2 wadah. Kalau misalkan dibiarkan lama-kelamaan juga pasti bakalan mencair sendiri, tapi itu butuh waktu yang lama. Kalau misalkan pengen cara yang lebih cepat ya seperti ini, dengan air hangat kemudian dibantu lagi dengan kipas angin. Ini cara yang paling cepat dan paling aman karena tidak menggunakan benda-benda tajam seperti pisau ataupun obeng ya teman-teman. Nah, ini aku mulai memotong. Jadi tips-tipsnya itu kita potong-potong bagian pinggir-pinggirnya, batu esnya atau bunga esnya yang merekat itu kita potong sehingga nanti bisa dengan mudah jatuh sendirinya. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me.
Nah, untuk 5 menit pertama memang terlihat agak susah ya, masih mengeras itu bunga esnya. Tapi setelah melewati 5 menit, kemudian kita terus-terus aja dikipas-kipasin. Kalau misalkan teman-teman punya hair dryer itu boleh banget ya, dihangetin menggunakan hair dryer, esnya itu bakalan cepet mencair. Tapi menggunakan yang barusan juga efektif sih, dan tentunya aman untuk kulkas. Ini kulkasnya udah tua banget, kulkas ibu aku ya teman-teman. Jadi penyebabnya ada banyak banget kulkas jadi banyak bunga esnya. Yang pertama itu karena sering banget dibuka tutup gitu teman-teman. Kalau dibuka tutup, lama kelamaan si udara yang di luar itu masuk, kemudian yang dari dalam itu pada keluar, jadinya mengubah kelembaban. Nah, coba deh misalkan kita buka kulkas beberapa saat, kemudian kita ambil barang-barang di dalam kulkas itu. Setelah itu kita diamkan, nanti bakalan ada kayak mencair gitu ya, kayak ada keringet-keringetnya. Nah, itu keringet-keringet itulah yang nanti bakalan jadi bunga es seperti ini. Nah, ini pinggir-pinggirnya udah hampir habis ya teman-teman. Sepertinya ini udah mudah untuk diambil. Nah, bener aja, ini tuh mudah banget di jatohnya. Nah, ini segede gini ya teman-teman, nempel di dalam kulkas. Kalau misalkan ini dicairin bisa 1 aqua gitu ya mungkin. Nah, ini aku masukkan ke dalam baskom supaya nanti mencairnya atau enggak keinjek sama ponakan-ponakan aku. Nah, di sini karena kebetulan lagi hujan, air hujannya itu nyiprat-nyiprat ke teras ya teman-teman. Jadi karena posisi rumah ibu aku itu di bawah dari jalan. Nah, ini juga tinggal sedikit lagi. Sepertinya udah bisa kita copotin. Yang penting pinggir-pinggirnya aja kita semprot-semprot seolah-olah dipotong menggunakan air hangat ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan nggak pengen kulkasnya itu penuh dengan bunga es seperti ini, maka jangan sering-sering membuka tutup. Supaya tidak sering-sering membuka tutup yang terlalu lama gitu, atau misalkan kebukanya itu lama, makanya kita harus membereskan barang-barang yang ada di dalam kulkas supaya lebih rapi. Kalau misalkan bahan makanan yang di dalam kulkas itu rapih, maka kita tidak akan selalu lama untuk membuka kulkas. Nah, kemudian kita juga harus selalu membersihkannya minimal 2 minggu 1 kali atau 1 minggu 1 kali. Jangan sampai dibiarkan sampai penuh seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya juga sama, aku semprot-semprot bagian pinggirnya. Untuk bagian bawah ini agak sedikit susah, beda dengan bagian atas. Bagian atas kan seolah-olah berat ya teman-teman, jadinya bisa cepat terjatuh. Tapi untuk bagian yang bawah ini karena menempel, jadi agak sedikit lama. Terus aja dikipas-kipas. Kipasnya itu jangan sampai dicabut-cabut ya. Nah, itu sebagian yang mencair juga udah banyak, udah aku buang-buang tadi. Nah, ini tinggal yang bekunya aja, sedikit lagi sebenarnya. Nah, untuk bagian bawahnya juga itu masih nempel. Jadi di bawah yang gede ini tuh ada lagi loh teman-teman di bagian bawahnya. Alhamdulillah Umi aku udah nyediain makanan ya teman-teman untuk makan siang, tapi aku masih tanggung membersihkan ini, belum kelar semua, jadi pengen aku beresin dulu semuanya baru nanti bisa makan bareng-bareng. Nah, sambil jangan lupa kalau misalkan udah penuh bagian penampungan airnya itu harus segera dibuang supaya tidak banjir ke keramik. Nah, ini untuk yang ke beberapa kalinya gitu ya teman-teman aku buang. Ini juga udah kepenuhan banget ya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku bisa mengunjungi keluarga aku di kampung. Karena jarak rumahnya itu nggak terlalu jauh, cuma setengah jam aja. Aku kesini naik motor sama ponakan.
Nah, alhamdulillah ini makanan udah tersedia, walaupun sederhana, tapi kalau misalkan disantap dengan keluarga itu rasanya lebih nikmat. Maklum ya teman-teman, di kampung jadi seperti ini, ala kadarnya aja. Kalau misalkan makan makanan yang di kampung itu yang penting ada sambal, ada lalap kayak gitu, ada ikan asin juga udah cukup sebenarnya. Itu udah sangat nikmat sekali. Nah, alhamdulillah ini setelah lama akhirnya bisa kebuka juga bagian bawahnya. Dan memang susah itu karena di dalamnya itu sebenarnya ada aqua loh teman-teman, aquanya ikut membeku. Nah, ini tinggal serpihan-serpihan yang kecilnya aku ambil aja menggunakan sendok. Menggunakan sendok aja udah mudah, udah bisa mengelupas dengan bantuan kipas dan air hangat tadi ya. Nah, ini dapat 1 baskom teman-teman. Bunga esnya itu dapat segini. Dan ini bunga esnya udah bekunya bener-bener. Karena kata umi aku itu udah hampir 1 bulan nggak dicabut listriknya. Karena kalau misalkan dicabut kemudian dibiarkan terlalu lama, suka banjir katanya, jadi agak males juga. Nah, kalau kayak gini enggak ya, enggak menyebabkan banjir karena kita langsung buang ketika airnya itu pada jatuh ke bawah. Nah, alhamdulillah ini finishing ya teman-teman sekalian aja aku mau bersihin seluruhnya. Untuk bagian ambalan-ambalannya udah dicuci, tinggal bagian ini aja. Nah, karena aku tidak membawa seperti soda kue gitu ya, akhirnya dengan menggunakan elap saja, tapi alhamdulillah ini udah bersih. Nah, alhamdulillah ini adalah hasilnya. Bunga esnya itu udah rontok semua ya. Tidak memerlukan waktu yang lama, apalagi semalaman itu menurut aku waktu yang benar-benar lama. Nah, es batunya itu keras banget loh teman-teman. Kalau misalkan dicongkel menggunakan pisau juga ini sepertinya bakalan susah. Tapi kalau kita semprot-semprot menggunakan air hangat, kemudian kita pilih-pilih bagian pinggirnya seperti dipotong-potong gitu, alhamdulillah akhirnya bisa kelar juga. Nah, ini dia teman-teman, akhirnya aku meninggalkan rumah orang tua aku dan kembali pulang ke rumah aku. Nah, ternyata hujan di sepanjang jalan itu. Aku sempat kehujanan gede juga ya teman-teman. Akhirnya berteduh dulu di warung, kemudian melanjutkan lagi perjalanan ke rumah aku. Ini perjalanan pulangnya. Begini pemandangannya itu, karena daerah aku merupakan daerah laut, jadi antara rumah orang tua aku dan rumah aku juga jalannya itu melewati laut. Nah, aku buru-buru pulang kembali karena memang gak bareng sama suami, ini bareng sama ponakan. Gak bawa anak-anak juga ya teman-teman, anak-anak ada di rumah karena kasihan kalau misalkan hujan-hujan gini dibawa, takutnya mereka malah sakit nantinya. Nah, alhamdulillah kalau misalkan udah ketemu sama keluarga itu rasanya walaupun sebentar terasa seneng ya teman-teman. Apalagi tadi udah bantuin bersihin bunga es yang ada di kulkas ibuku. Alhamdulillah aku sangat senang sekali. Oh ya teman-teman, tadi tuh hujannya gede banget, mampir dulu sebentar. Padahal kita itu lagi buru-buru, yang biasanya perjalanan cuma setengah jam, tadi udah hampir 20 menit terlambat ya teman-teman. Dan ini suasananya di sepanjang jalan itu pantai, dan ini merupakan daerah wisata. Jadi kalau misalkan aku pulang kampung itu kalau lebaran ataupun hari-hari libur itu susah karena macet di sini. Alhamdulillah kegiatan aku hari ini udah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.